Ya, eh, ya mohon maaf kalau kita coba ulang dari nomor 9 mungkin ya sekilas. Apa itu sidqul azimah? Jadi intinya sidqul azimah adalah meninggalkan rasa malas dan juga angan-angan kosong. Dua hal ini yang berbahaya, malas dan angan-angan kosong. Dan kita ingatkan pada umumnya justru orang yang beramal soleh itu malah dia takut kepada Allah SWT. Orang yang beramal soleh itu dia malah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan orang yang malah jadi biasanya orang yang tidak rajin malah dia malah berangan-angan besar karena dia dibisiki oleh setan. Ya, dibisiki oleh setan untuk memiliki angan-angan besar. Ya, dalam bahasa Arab tawani. Ya, tawani. Allah SWT terkait angan-angan besar ini menyinggung ini di surah Al-Jathiyah ayat 24. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, apakah orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan itu mengira an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat, Allah akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal saleh. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama hidup dan matinya. Jadi saya akan mengingatkan, tidak sama loh bahkan sejak hidupnya antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Tapi demikianlah dalam penjelasannya biasanya para ulama, dan inilah memang sikap orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Justru mereka yang paling biasanya merasa tinggi ketika di dunia, ya, memiliki angan-angan kosong, istilahnya tawani. Maka perlu hati-hati dengan tawani, karena perlu merasa tidak cukup, ya, sehingga lahirnya sidqul azimah, kesungguhan untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengamalkan amal soleh tertentu. Ya, terlebih di sini di ayat yang beliau ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah SWT ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita cintai. Ya. Khair, semoga terdengar dan bisa kita ambil pelajaran dari ayat dari pertanyaan ke-9 ini. Intinya, rekan sekalian, marilah kita berlomba untuk mengerjakan amal soleh. Ya. Kita memang sedang membahas syarat diterimanya amal soleh, tetapi mari kita berlomba untuk memperbanyak amal soleh itu sendiri, ya. Sidqul azimah. Ya, sungguh-sungguh untuk berlomba mengerjakan amal soleh. Yang tadi mungkin bisa dicatat, ya, surah Jathiyah ayat 21, ayat 21. Mungkin sebagai tambahan ada perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri mengatakan, laisal imanu bit tamanni wala bit tahalli. Iman itu bukan dengan tamanni dan tahalli. Tamanni itu angan-angan kosong, tahalli itu berhias saja. Jadi iman itu bukan hanya cukup dengan perhiasan-perhiasan luar saja, ya, dengan perhiasan luar saja. Walakin, tetapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi, apa yang menancap dalam hati kita, itulah iman. Apa yang begitu kuat dalam hati kita, dalam keyakinan kita, kemudian wasadaqathu al-a'mal, dan dibuktikan oleh amal saleh. Dibuktikan oleh amal saleh, itulah iman. Ya. Jadi intinya sidqul azimah, mari kita membangun sidqul azimah, ya, bahwa keimanan itu tidak hanya angan-angan kosong, tidak hanya perhiasan-perhiasan yang sifatnya kulit saja, permukaan saja, tetapi adalah apa yang menancap, kita yakini dalam hati kita dan dibuktikan dengan amal soleh. Khair. Pertanyaan selanjutnya, ma makna ikhlasun niyah? Ma makna ikhlasun niyah? Ya, sepertinya ini jadi pertanyaan terakhir, ya. Kita batasi jam. Ya. Saya sampaikan ke pertanyaan terakhir supaya tenang, supaya maksudnya, ya. Ma makna ikhlasun niyah? Lalu ikhlasun niyah, apa ikhlasun niyah? Ikhlasun niyah, beliau menyebut di sini, huwa ayyakuna muradul abdi bi jami' aqwalihi wa amalihi adh-dhahira wal batina ibtigha'a wajhillah. Ikhlas adalah
ketika tujuan dari seorang hamba dalam amalnya, baik perkataan atau perbuatan, baik zahir ataupun batin, yang dituju adalah wajah Allah SWT. Ini kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Arab atau Al-Quran, wajhullah. Dan wajhullah ini sama dengan rahmat Allah SWT, ridho Allah SWT, surga. Semua ini hal yang sama. Mengharap surga, mengharap rahmatnya, mengharap pahalanya, ini hal yang sama. Ya. Karena wajah Allah memang hanya bisa dilihat oleh ahlu surga. Ya. Hanya dilihat oleh ahli surga. Dan ahli surga lah orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini hal yang sama. Jadi tidak bingung dengan ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a mardatillah, misalnya itu hal-hal yang sama ujung-ujungnya, yaitu menjadi ahli surga, ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dituju. Ya, kita coba memahamkan ini dengan beberapa contoh. Pertama, sebelum contoh mungkin perintahnya itu sendiri. Karena Allah SWT mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya kan sekalian, kita itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT dengan mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan. Jadi semuanya itu untuk Allah SWT. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya untuk Allah SWT. Ayat kedua yang beliau bawakan di sini, ini mungkin mulai contoh. Ayat ini menurut para ulama kita yang dituju secara spesifik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan tidak ada seorang pun baginya yang harus dibalas budinya. Karena maknanya begitu. Wa ma min ahadin indahu min ni'matin tujza. Jadi ketika dia melakukan amal itu bukan karena ada orang yang harus dia balas jasanya sehingga dia mengamalkan tersebut, bukan. Ya, tapi Allah mengatakan illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali karena mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi, Allah SWT. Ya. Jadi ketika beramal itu memang bukan karena balas budi kepada orang lain, tapi betul-betul karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya di sini ada perkataan seorang saleh, dia memberi kebaikan kepada orang lain dengan memberi makan misalnya di sini. Tapi kemudian dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya saya memberi makan kepada kamu itu liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan maupun ucapan terima kasih. Inilah rekan-rekan sekalian, kita seharusnya seperti ini. Bosnya amal itu betul-betul bukan mengharapkan dari si orangnya, bukan mengharapkan dari orang yang kita kasih, ya, bukan dari orang yang kita beri, ya, baik pemberian apapun bentuknya. Dalam hati kita tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ada contoh yang lebih menarik, ya, mungkin pada nisbat dengarnya di khutbah kemarin di surah An-Nur ayat 22. Jadi mungkin bisa dicatat, kalau nggak bisa dibuka sekarang, dalam surah An-Nur ayat 22. Ini kejadian yang luar biasa dan menjadi pelajaran luar biasa seharusnya bagi kita. Kisah tentang hadisul ifki, fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah difitnah melakukan zina. Waliyadzubillah, difitnah melakukan zina. Ya, kisah panjangnya mungkin nanti bisa dilihat, ya. Pokoknya Aisyah karena suatu saat pernah somehow kondisinya akhirnya pulang bersama seorang sahabat lain, tertinggal, dan akhirnya bareng dengan seseorang yang memang tugasnya jadi penyapu, ya, istilahnya belakangan gitu, disimpan di bagian belakang. Akhirnya Aisyah diantar oleh orang tersebut dan difitnah melakukan zina dengan sahabat tersebut. Nah, di antara yang melakukan zina, di antara yang melakukan fitnah tersebut adalah orang yang kesehariannya didanai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kesehariannya didanai, apa ya? Dihidupi, dinafkahi, disantuni oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kesehariannya disantuni oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Dalam riwayat sirah disebutnya namanya Mistah, perempuan. Tapi kemudian dia memfitnah Aisyah. Tentu, ya, seorang bapak anaknya difitnah,
Meskipun Abu Bakar tidak bisa mengelak saat itu, termasuk Rasulullah pun tidak punya alasan untuk mengelak, kecuali pada akhirnya turunnya wahyu. Ya. Artinya ini belok lagi. Tapi kalau kita baca buku tafsir, ada sebuah kejadian di mana berkumpul Aisyah, Rasulullah SAW dan orang tua Aisyah, Abu Bakar. Aisyah minta kepada orang tuanya, ya kurang lebih, pak gitu, ngomong dong, bela saya gitu. Tapi Abu Bakar pun tidak punya alasan. Dengan apa beliau harus membela? Kan sekedar betul-betul kepercayaan, dan kepercayaan tidak bisa dipakai membela. Saya percaya dia, tapi ya gimana gitu membelanya. Begitupun Rasulullah SAW pun tidak, hingga turun ayat itu tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Rasulullah hanya terdiam saja terkait hal tersebut. Ya, Aisyah pun akhirnya pada saat itu turunlah ayat yang mensucikan Aisyah. Setelah turun ayat, maka Abu Bakar berkata kepada Aisyah, berterima kasihlah kepada suamimu. Aisyah di situ kemudian mengatakan, menunjukkan sikap kemanusiaannya Aisyah dan ke kewanitaannya mungkin ya. Aisyah mengatakan, tidak mau. Mengapa saya harus berterima kasih kepada Muhammad? Karena yang mensucikan saya adalah Allah SWT. Maka saya hanya berterima kasih kepada Allah SWT. Ini menarik ya kalau lihat Aisyah agak berani seperti karena memang sampai sebelum turunnya Rasulullah tidak mengatakan apa-apa, tidak menyatakan sesuatu yang mendukung Aisyah, bahkan kan sempat pisah. Akhir itu tambahnya. Nah, kembali ke Mistah memfitnah Aisyah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu karena marah kemudian berjanji kepada Mistah akan menghentikan santunan hidupnya. Tidak akan membiayai lagi Mistah, tidak akan memberikan penghidupan kepada Mistah. Nah, terkait sikap itulah maka Allah menurunkan ayat surah An-Nur ayat 22 ya, yang mengatakan, mengingatkan kepada Abu Bakar ya, wala ya'tali ulul fadli minkum, janganlah orang yang memiliki kelebihan di antara kalian ya, jangan dia bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabatnya. Dan ada lafaz di situ yang bagi saya lafaz itu begitu mengena ya. Allah SWT mengatakan, ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum, bukankah kamu cinta Allah mengampuni kamu? Bukankah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Allah mengatakan ini teguran kepada Abu Bakar. Kalau Mistah jelek, berlaku jelek, kemudian kamu menghentikan nafkahnya, pertanyaannya, lalu untuk apa ngasih nafkah ke Mistah? Apakah supaya Mistah baik kepada kamu? Jadi sebenarnya pertanyaannya sangat logik ya. Dan ini bisa kita tanyakan dalam keseharian kita. Kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang, ternyata seorang itu berlaku buruk kepada kita, dan kita tidak lagi melakukan kebaikan, kan berarti memang bisa ditanyakan, lalu untuk apa melakukan kebaikan? Apakah memang untuk orang itu baik kepada kita? Berarti tidak ikhlas dong kalau begitu. Nah, di sini Allah menyinggung Abu Bakar, mengingatkan, ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu cinta dengan pemberian kamu itu, dengan amal kamu itu, Allah akan mengampuni kamu. Ya, jadi mengingatkan bahwasanya yang dituju haruslah Allah SWT. Yang dituju seharusnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya di antara buah dari pelajaran akidah adalah membangun kita menjadi pribadi-pribadi yang beramal hanya karena Allah SWT. Beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak karena makhluk ya. Termasuk tidak karena mengharapkan kebaikan dari makhluk, tapi betul-betul karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, dan berharap kepada Allah SWT. Jadi balasannya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mungkin kita bertanya, lalu gimana dong kalau nggak dibantu teman? Ya kembali ke masalah akidah justru. Tidakkah cukup Allah buat Anda gitu? Kalau tadi kan berharapnya semua Allah ya, berarti betul kan, karena memang dibangun oleh akidah, ya Allah cukup. Kalau Allah mau menolong saya, insya Allah yang lain-lain itu mendukung gitu. Yang lain-lain akan disiapkan oleh Allah SWT untuk mendukung saya. Kembali, inilah diantara buah kajian-kajian akidah yang perlu untuk kita evaluasi. Jadi kajian akidah bukan hanya kemudian mengingat syarat ibadah 2, rukun ibadah 3, syarat diterimanya la ilaha illallah 7.
ini. Tapi kemudian hati kita sepi dari evaluasi ruhiyah. Ya. Ini yang perlu kita evaluasi, apakah betul amal kita lillahi ta'ala. Lebih mendasar lagi, apa betul kita hanya berharap kepada Allah SWT? Karena kalau hanya berharap kepada Allah SWT, seharusnya amal itu juga hanya kita harapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali ini pelajaran dari ayat yang tadi surah An-Nur ayat 22. Ya, ayat sebelumnya itu di surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kemudian ayat lanjutnya yang beliau sebutkan terkait dengan berharap akhirat. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang mengharapkan hari akhirat, nazid lahu fi harsih, akan kami tambahkan dalam lapangannya tersebut, ya, di dunia ini. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang mengharapkan balasan dunia, nu'tihi minha. Itu tolong di garis bawah atau di stabilo, pokoknya diingat. Nu'tihi minha. Allah akan beri minha, sebagian darinya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan yang parahnya, kalau dia hanya mengharapkan di dunia, janji Allah akan diberi darinya, iya, tetapi yang lebih parah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada balasan di akhirat. Ya, tidak ada balasan di akhirat. Jadi ayat ini penulis ingin mengatakan kita, bentuk ikhlas juga adalah ketika kita berharap kepada kebaikan di akhirat. Ini ikhlas. Makanya kalau kita lanjutkan baca yang di atas, kan juga ujungnya akhirat, ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Jadi kita tidak mengharapkan, yang kita takut adalah di hari akhirat nanti. Jadi kembali nyambung sekali hari akhirat dan keikhlasan tersebut. Penyambungnya tentu adalah keimanan. Ya. Karena kalau kita betul-betul yakin kepada hari terjadi akhirat, maka itu memang menjadi betul-betul kepentingan kita menyelamatkan akhirat. Karena kan dunia itu kalau mau dibanding-banding, ya tidak ada bandingannya. Apalagi berakhirnya dunia ini pun tidak bisa kita perkirakan, bisa berakhir kapan saja, ya, bisa berakhir kapan saja. Jadi akhirat itu betul-betul menjadi tujuannya. Dan di sini ada janji yang perlu memotivasi kita. Kalau kita berharap akhirat, maka Allah akan mengembangkan hal tersebut. Nazid lahu fi harthi, akan dikembangkan. Ya. Para ulama mengambil banyak kaidah terkait hal ini, yaitu diantara berkah daripada keikhlasan, berkah daripada keikhlasan. Ya. Jadi kalau amalnya ikhlas, insya Allah berkah. Yang sering dijadikan contoh di sini, meskipun tanpa mentakkid, ya, tanpa memastikan. Misalnya berkah Allah SWT kepada kitab Sahih Bukhari misalnya, itu kan berkah Allah SWT kepada Imam Nawawi misalnya. Arba'in Nawawinya itu berkah sekali. Riyadhus Shalihnya berkah. Artinya umat ini baca semua. Umumnya. Padahal Imam Nawawi kalau dibanding ulama-ulama lain mungkin papernya nggak sebanyak ulama lain. Artinya karya tulisnya itu tidak sebanyak ulama lain. Tetapi berkahnya begitu luar biasa dimanfaatkan oleh umat manusia. Ya. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi itu tanda keikhlasan dari Imam Nawawi. Kenapa kita tambahkan bisa jadi? Karena tetap rekan sekalian, meskipun itu ulama besar, tetap tidak sampai kita pastikan. Ini hal yang perlu juga menjadi catatan. Ya, sampai sekelas Imam Ahmad, sekelas siapapun, kalau kita ditanya apakah Imam Ahmad ahli surga, jawabannya Allah alam, tidak bisa dipastikan. Apakah Imam Ahmad ikhlas dengan semuanya? Jawabannya Allah alam. Ikhlas itu mah urusannya Imam Ahmad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apakah syahid? Wallahu a'lam. Ya. Tentu kita berdoa, makanya kita berdoa rahimahullah, semoga Allah merahmati. Tapi memastikan tidak bisa. Bukan hak kita memastikan hal seperti itu. Kembali tentang keikhlasannya. Ikhlas insyaallah berkah, membuat sesuatu berkembang. Sebaliknya, ini diantara evaluasinya perlu saya sampaikan. Kalau kita sering gagal terus, ya, mungkin bisa dicek niatnya. Mungkin niatnya yang salah.
mau bikin sesuatu gagal lagi. Mungkin masalahnya ada di ini ya, mungkin ya, ini mungkin. Sebaliknya kalau berharap harta dunia mainkan di dunia, maka nu'tihi minha, Allah akan memberikan sebagiannya. Ini nu'tihi minha ini tafsirnya itu diberikan dalam surah Al-Isra ayat 19. Nu'tihi minha, akan diberikan sebagian itu kalau dalam surah Al-Isra 19, man nasya'u liman nurid, siapa yang kami kehendaki dengan apa yang kami kehendaki. Jadi ini yang perlu kita pahami ketika kita baca buku-buku dunia tentang berkeinginan besarlah maka kalian akan dapat. Pasti contohnya itu ya CEO yang sukses semua, Jack Welch lagi semua lagi. Tapi padahal orang yang cita-citanya mungkin sama dengan Bill Gates itu ada ribuan orang, nggak semuanya jadi Bill Gates semua. Karena memang aturannya, kaidahnya di dalam surah Al-Isra itu man nasya, siapa yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki juga beri porsinya. Itulah dunia. Jadi kalau ngejar dunia perlu siap dengan permainan dunia yang seperti ini. Karena itu buku-buku motivasi kadang melupakan unsur seperti itu nih. Contohnya ya, Bill Gates ingin begini jadi, tapi yang mau jadi Bill Gates itu mungkin udah ratusan ribu orang. Bill Gatesnya ya satu aja, Bill Gates nggak pernah ada. Yang mau jadi seperti Mark Zuckerbergnya banyak. Artinya perlu siap dengan aturan permainan dunia itu man nasya liman nurid. Kalau ingin dunia, ingat bisa dapat ya kalau dikehendaki Allah. Selain tentu kita juga mengajarkan kerja keras ya, tapi tetap ada aturan itu. Man nasya liman nurid, yang kami kehendaki dengan porsi yang juga Allah kehendaki. Kita bicara pentingnya kerja keras, iya. Tapi apakah hanya Bill Gates yang kerja keras? Kira-kira hanya Bill Gates yang kerja keras? Saya yakin banyak orang yang kerja keras sekeras Bill Gates. Tapi bukan berarti kita menafikan kerja keras itu penting, hanya perlu meyakini masalah takdir itu juga kalau masalah dunia. Tapi kalau bicara akhirat, Anda ingin dan mencoba, sudah dapat, sudah. Nggak usah ada hasilnya. Jadi kalau dalam surah itu man sa'alaha, dan dia sa'ya, dia memberikan usahanya, maka dia udah dapat. Bahkan akan dikembangkan di akhiratnya. Ini aturan main yang berbeda kalau kita targetnya dunia dan targetnya akhirat. Ya, karena kita di Jepang mungkin kita ingat, orang Jepang lupa hal ini. Ngejar dunia itu lupa aturan main dunia itu bukan harus dapat gitu. Bukan berarti you can be what you wanna be. Enggak totally seperti itu. Karena biasanya contoh-contohnya yang kadang membuat bias ya. Contohnya selalu orang yang pas yang suksesnya, padahal di balik orang sukses itu ada banyak ketidaksuksesan. Kembali, tidak menjadikan kita berarti tidak bekerja keras, tidak. Hanya kita membekali diri dengan keimanan. Bahkan yang paling penting kepada kita, bukankah hal itu menjadi kebaikan di akhirat? Ini yang lebih penting. Dan insya Allah orang yang berharap akhirat pun harusnya dia lebih kuat di dunianya. Karena amalnya ini buat Allah, bukan buat sembarangan, tapi buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, biarkan sekalian, inilah makna ikhlas, bahwa amal tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditujukan untuk mengharapkan hari akhirat nanti, kebaikan di hari akhirat nanti. Kira-kira kalau orang begini, apakah dia bermalas-malas? Insya Allah tidak. Dengan konsep sebelumnya bahwa ibadah itu bisa macam-macam, termasuk riset, ya, termasuk pekerjaan, termasuk apapun itu bisa menjadi ibadah. Apakah dia menjadi orang yang sembarangan dalam mengerjakan itu? Harusnya malah tidak. Harusnya dia lebih besar dari orang yang mengharapkan dunia. Karena yang dia tuju ini kan untuk Allah SWT, ya, ini untuk Allah SWT, ini untuk akhiratnya yang dia juga ketahui urusannya itu begitu luar biasa. Ya seharusnya dia malah lebih semangat, ya, lebih semangat dalam mengerjakan sesuatu, ya. Khair, itu tentang makna ikhlas. Ya, kembali dengan sekalian, beberapa ayat tadi mari kita kumpulkan dan mari kita membangun pribadi yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dengan ikhlas, insya Allah akan berkah, ya.
sebagian perkataan Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah, beliau mengatakan rubba amalin saghir tukabbirhun niyah. Banyak amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat. Ini maksudnya, dibesarkan oleh niat. Seperti amalan kita seperti hari ini misalnya, dan amalan-amalan lainnya mungkin tampaknya secara hitungan dunia kecil, amalan yang kecil dari sisi apa ya, dari berbagai hal bisa dianggap kecil, dari sisi kuantitas, dari sisi budget, makanya habis berapa ya, mungkin kecil dibandingkan acara yang begitu besar ya. Tetapi insya Allah dengan amalan sekecil apapun, kalau niatnya lurus, niatnya besar, insya Allah bisa menjadi besar di dunia dan juga di akhirat insya Allah ya. Kembali penting untuk meluruskan niat kita dalam semua yang kita amalkan ya. Dan sebelum ke pertanyaan 11, pertanyaan 11 ini menyampaikan tentang agama syariat yang harus diikuti tadi. Dari syarat yang ketiga yaitu memang selain ikhlas juga perlu mengikuti syariat ya. Perlu mengikuti syariat, dan ini penting. Ikhlas penting, jelas kita bahas tadi, ikhlas itu penting, tetapi ternyata ikhlas tidak cukup ya. Ikhlas tidak cukup. Semata ikhlas itu ternyata tidak cukup. Mungkin bisa kita beri contoh ya. Contoh dalam hadis, dalam buku Riyadhus Shalihin ada kisah Zainab radhiyallahu anha. Zainab itu pernah masang tali di masjid. Jadi masang tali. Suatu saat Rasulullah mengatakan, apa ini kok ada tali di masjid? Maka orang mengatakan, ini Zainab gitu. Jadi kalau sholat malam, Zainab itu ngegantung di tali itu kalau capek itu, bersandar di tali tersebut. Kalau kita tanya, apakah Zainab ikhlas atau tidak? Apakah sungguh-sungguh dengan amalnya? Wallahu a'lam. Kembali jawabannya wallahu a'lam. Tetapi seandainya pun ikhlas, dan itu bisa jadi ikhlas, Rasulullah tidak mempertanyakan ikhlas tidak dengan ini. Rasulullah langsung melarang ya, lepas ini ya. Jadi Rasulullah melarang dan menyuruh untuk melepas tali tersebut. Rasulullah memerintahkan kalau ngantuk ya tidur aja, kalau ngantuk ya tidur, istirahat dulu ya. Dan ini diantara contoh yang sederhana ya, yang menunjukkan bahwasanya ikhlas itu tidak cukup ya. Kalau ingin amalnya diterima, perlu mengikuti syariat, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita tutup dulu ya. Jadi nambahnya kalau dari nomor soal sih sedikit ya, tapi semoga bermanfaat. Kita akhiri sampai pertanyaan nomor 10 ya. Jadi insyaallah kalau kita lanjutkan nanti, insyaallah kita mulai dengan nomor 11, mulai bicara tentang Islam itu sendiri. Apa itu Islam ya? Beberapa hal tentang beberapa hal tentang Islam. Jadi ya, yang mungkin kita coba ada titipan pertanyaan betulnya. Oke. Ya, belum ditutup ya. Hanya materi saja kita sudahi. Mungkin bisa mulai dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Itu maksudnya ini apa? Seorang sudah pernah beramal dengan sesuatu, kemudian amal itu dia pakai untuk tawasul, masih tersisa nggak pahalanya? Beramal ikhlas karena Allah, lalu meminta sesuatu pada Allah, bertawasul dengan amal baik tersebut, apakah amal tersebut masih ada pahalanya untuk di akhirat? Seperti Ashabul Kahfi itu bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi di antara jawabannya masih ada, karena amal itu tidak, tawassul itu tidak menghapuskan amal ya, tidak menghapuskan pahala dari amal tersebut. Dan amal itu ketika memang dia diterima, maka ya sudah, yang lain itu berkah dari amal tersebut.
termasuk berkahnya bisa digunakan untuk tawasul. Misalnya berkah lain dari amal soleh adalah melahirkan amal soleh lain. Tapi ya amal itu tidak berarti diwakili oleh amal itu lalu yang ini putus. Jadi insya Allah kalau memang dia ikhlas kepada Allah SWT dan memang itu amal yang dibolehkan oleh Allah SWT, ya, dibolehkan oleh Allah SWT, apalagi diperintahkan, dibolehkan ini untuk yang muamalah ya, untuk yang muamalah umum, riset misalnya, itu kan boleh. Kalau ditanya dalilnya apa mungkin agak susah ya, lebih spesifiknya susah. Tapi secara umum itu boleh. Dan kalau kita pakai tawasul dengan amal tersebut, insya Allah tidak menghapuskan pahalanya di akhirat. Selanjutnya satu itu. Oh, satu ya. Ibu-ibu tanya kok sudah mau ditutup. belum. Kalau mau tanya lagi bisa kita diskusikan. Ya. Jadi ya insyaallah tidak merusak amalnya masih terjaga karena hal tersebut adalah memang berkah dari amal itu sendiri. Bisa digunakan untuk amal, untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau ada pertanyaan lain bisa sambil kita coba tekankan untuk mengingat beberapa hal yang telah kita bahas hari ini untuk membangun sidqul azimah dan juga membangun niat yang ikhlas. Beberapa ayat tadi mungkin bisa diambil pelajaran. Merujuk ayat mungkin baik, jadi mohon dicatat saja ayat tambahannya tadi An-Nur ayat 22, juga Al-Isra ayat 19 kalau saya tidak salah. Sempat ketemu ayatnya. Al-Jasiyah ayat 21. Al-Jasiyah ayat 21 itu untuk pertanyaan nomor 9 ya. Tambahan untuk pertanyaan nomor 9. Ya, pertanyaan nomor 9 itu tambahan nasnya Al-Jasiyah ayat 21, kemudian hadis Al-Kaisu man amila lima ba'dal maut man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Juga asar dari Hasan Al-Basri. Kalau mau dicatat. Jawaban tadi minta diulang gitu. Jawaban tadi minta diulang, mungkin kurang jelas mungkin. Jadi jawabannya yang tadi kita beramal soleh, terdengar. Kita beramal soleh, kemudian amal soleh tersebut kita bertawasul kepada Allah SWT dengan amal soleh tersebut. Apakah amal soleh tersebut masih ada pahalanya? Jawabannya masih, karena tidak ada yang membatalkan amal soleh tersebut. Yang bisa membatalkan sebenarnya disebutkan dalam termasuk dalam Al-Quran, kalau kita beramal soleh, yang bisa membatalkan itu diantaranya malah kalau kita menyebut-nyebutnya ke manusia, nyebut ke manusia itu bisa batal. Kalau itu hanya kepada Allah SWT itu insya Allah tidak membatalkan. Ya, jadi yang bisa membatalkan termasuk dalam ayatnya kita memberi sedekah kepada seorang itu bisa batal kalau kita manna wala adha. Manna itu artinya berbangga-bangga menyebut kepada orang. Adha itu memberi tapi menyakiti dia. Ini dia perlu hati-hati. Kita memberi tapi sampai kepada orang tersebut bentuknya malah menyakiti, menghina, merendahkan. Ini yang termasuk dalam adha yang seperti itu ya. Makanya persepsi dalam Islam, persepsi itu penting juga. Persepsi seseorang itu terkadang penting. Misalnya kalau kita perhatikan nas-nas tidak beriman, di Rasul bahkan mengatakan 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Barang siapa yang tetangganya itu tidak merasa tenang dengan kehadiran dia. Tidak merasa tenang itu berarti persepsi kan? Karena kita jangankan lempar batu, belum lempar batu saja, kalau kita datang sudah membuat orang lain takut, itu sudah yang dimaksud oleh hadis itu. Jadi hadis itu tidak bicara tetangganya, seorang yang mengganggu tetangganya, itu udah beda lagi, udah lebih parah lagi. Ini datang kemudian membuat orang takut. Orang takut itu kan berarti mungkin dengan persepsi dia membuat takut ya. Jadi itu penting. Karena memang
Rasulullah pun mencontohkan ya. Di satu sisi memang kita tidak boleh berburuk sangka, di satu sisi kita pun diajarkan untuk tidak membuat orang lain buruk sangka, tidak membuat orang lain buruk sangka. Khair. Ya, silakan Pak. Bisa diskusi. Mengenai kegiatan-kegiatan sehari-hari yang bisa dijadikan ibadah itu ya, apa namanya? Kalau saya sendiri beranggapan bahwa kalau kita belum menemukan hubungannya antara sesuatu itu dengan keinginan Allah, maksudnya memang syariah gitu ya, maka itu belum bisa disebut ibadah ya. Karena kita kan melakukan sesuatu misalnya seperti riset atau apapun ya, atau belajar apapun, tapi kalau kita tidak bisa menemukan motivasi hubungannya ya, bagaimana itu bisa disebut ibadah kalau kita tidak tahu hubungannya gitu ya. Ya, menarik ya untuk diskusi. Jadi ada pertanyaan dari Pak Ewing terkait ke sesuatu tadi, terkait amalan harian kita, apakah bisa menjadi ibadah ketika kita tidak mengetahui hubungannya dengan perintah Allah SWT, maksudnya gitu, tidak mengetahui hubungannya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia bisa menjadi ibadah? Pada ini bisa jawab. Bisa kita diskusikan. Kalau saya, kalau memang dia tidak tahu hubungannya, maka betul bisa jadi amal itu sia-sia. Itulah kenapa pentingnya ilmu. Kenapa orang itu harus mengetahui bahwa sesuatu itu bisa menjadi ibadah. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu bahwa tidur itu bisa jadi ibadah. Akhirnya ya karena tidak tahu, akhirnya tidur dia nggak pernah jadi ibadah. Padahal kalau dia niatkan itu ibadah, bisa jadi ibadah. Jadi memang masalahnya bagaimana menggabungkan tadi. Muncul motivasi bahwa ini bisa ibadah loh. Saya begini tuh ternyata bisa jadi ibadah. Dan sebenarnya pada prinsipnya itu bisa untuk semua hal pada prinsipnya. Hanya memang ini mungkin perlu kita bangun terus, bagaimana bahkan setiap hal itu bisa kita niatkan ibadah. Ini memang PR-nya susah ya. Bahkan pada level lebih tinggi kita tahu ibadah, tapi pada lebih tinggi kalau kita hadirkan hal tersebut, kaitannya, hubungannya amal tersebut dengan perintah Allah SWT, itu bisa lebih kenal. Pahalanya bahkan bisa lebih besar. Misalnya wudu kan ya. Wudu jelas-jelas ibadah. Tapi para ulama tetap membedakan orang yang wudu secara umum ada orang yang ketika wudu dia betul-betul menghadirkan bahwa ini perintah Allah SWT, itu lebih lagi pahalanya. Bahkan dia mengingat hadis-hadis tentang keutamaan wudu, maka dia lebih besar kemungkinannya mendapat balasan itu. Dia berdoa setelah wudu, biasanya mungkin berdoa. Tapi kalau dia berdoa dan ingat hadisnya, ingat balasannya itu, kalau dia berdoa setelah wudu apa balasannya? Dia boleh memilih pintu surga. 8 pintu surga dia boleh pilih. Subhanallah, besar. Tiap kita ingat itu setiap itu. Para ulama mengatakan kalau tidak ingat, ada kemungkinan dia tetap mendapatnya. Tapi kalau ingat, itu lebih besar lagi kemungkinan. Ya. Nah, rasa harapnya itu lebih muncul, maka semakin kuat ya. Semakin kuat kemungkinan dia mendapat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ya. Jadi memang Allah alam, kalau memang kita belum ada membangun kaitannya, ya memang tidak akan jadi ibadah, karena harapnya nggak muncul, rasa rojaknya pun nggak muncul, cintanya pun nggak muncul. Ya. Bagaimana cinta Allah SWT terwakili dalam kerja kita. Ini pidatonya Pak Habibie. Cinta itu sebenarnya cinta dengan pekerjaan. Ya, cinta terkait dengan pekerjaan kita, dan cintanya juga bukan hanya cinta hobi saja, ya, tapi ya ada sesuatu di balik hal tersebut yang mungkin tidak langsung. Kadang ulama pun ulama mewakilinya misalnya dengan lafaz-lafaz umum, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah misalnya. Itu kan umum. Bahwasanya kekuatan itu bisa bermakna umum.
ulama lain menjadikan sebagai umum semua hal yang itu selama baik dan kebaikan itu tercangkup dalam ayat innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ini 3 pokok kebaikan, keadilan, kebaikan dan silaturahim. Ita'i dzil qurba itu silaturahim. Jadi selama terkait kepada itu, kita nelpon saudara misalnya, kayak kisah keadaan semalam, nelpon saudara itu sangat bisa jadi amal soleh. Berjalan kemana itu bisa jadi amal soleh. Nah, kembali bisa menjadi amal soleh kalau memang ya seperti yang Pak Ewin bilang, alasannya itu sudah kita yakini, kena gitu, kena reasoningnya itu kena. Ya, intinya ada kecintaannya, rasa harapnya, ada rasa takutnya. Apa Dani mau tambahkan? Allah alam, ini menjadi menarik. Yang jelas ada ini. Kalau tentang Umar bin Abdul Aziz, itu ada komentar pujiannya orang-orang yang sampai mengatakan yang saya ingat ya dalam lafadznya itu, demi Allah saya sangat mengira bahwa dalam setiap langkahnya Umar itu ada niat. Jadi bahkan dalam langkah setiap langkahnya itu ada niat gitu. Mau apa. Ya. Jadi itu menggambarkan bahwa memang seharusnya setiap amalan yang kita kerjakan itu ada niatnya. Kenapa bisa begitu? Untuk membantu adalah ilmu. Untuk membantu diantaranya ilmu. Ya misalnya apa saya ucapkan, tapi misalnya menyender. Kenapa saya bersender? Kalau saya ingat bahwa memang Rasulullah pernah, bahkan secara khusus dalam hadisnya sampaikan Rasulullah mengajar dan beliau bersender. Kalau itu kita niatkan, itu insya Allah bisa jadi pahala. Termasuk kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bercukur dan membayar 1 dinar. Itu mahal ya. Mungkin haji pernah beli 1 dinar itu kira-kira cukup untuk apa? Mahal, emas kan? Emas. Tapi saat itu beliau membayar 1 dinar. Dia mengatakan saya membayar karena saya meriwayatkan hadis itu. Jadi saya mau mengamalkan itu. Dan itu insya Allah bisa jadi ibadah. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Belum lagi memang hal yang memang itu ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh, dan Rasulullah sudah mengajarkan banyak hal terkait hal tersebut. Kenapa sholat misalnya, bahkan kita bisa sampai detail, kok tangannya sampai begini, enggak begini misalnya. Karena kita pernah membaca hadisnya Rasulullah sujud, Rasulullah sujud ya, selain 7 anggota badan, ternyata dalam hadisnya ada detail misalnya ya, sejauh yang kita pernah baca misalnya, ternyata Rasulullah merapatkan jari-jarinya. Kenapa ketika sujud? Jadi kan ini hal sederhana sebenarnya. Dan para ulama pun tidak membatalkan orang yang begini. Ya enggak apa-apa. Artinya dia selamat karena tetap 7 anggota sujudnya itu. Tapi ada informasi detail yang membuat kita gerakan jari kita itu untuk sebuah alasan tertentu gitu, bukan random saja. Kalau kita hal yang detail itu bisa bertambah dengan bertambahnya ilmu kita, ya, cara ya jalan kita. Kok jalannya cepet-cepet Pak? Misalnya ini mengikuti Rasulullah SAW misalnya ya. Artinya dalam jalannya aja berarti kan pace-nya aja sudah ibadah. Kecepatannya saja sudah ibadah ketika dia itu niatnya ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, karena Rasulullah berjalan itu seperti apa? Seperti berjalan di jalanan turun terus ya, cepat gitu. Allah. Iya. Ada pertanyaan lagi? Atau mau kita diskusikan? Silakan. Bisa SMS atau telepon ke 080 kayak di TV ya. Pas 188. Enggak bisa telepon sih karena sedang dipakai mereka. Jadi tidak disarankan. Masuk. Ya. Sedikit bertanya mengenai masalah fitnah tadi. Ya. Ketika wahdul mukminin tadi di fitnah, waktu itu yang saya pelajari adalah bahwa sikap Rasulullah kemudian mendiamkan itu. Apakah memang intibanya harus seperti itu gitu? Kalau misalnya kita terkena fitnah, masalahnya selama
sekian puluh tahun saya di luar negeri itu insya Allah tidak ada masalah gitu. Justru masalah itu datang ketika kita pulang gitu sekeluarga. Karena apa ya, namanya berinteraksi dengan dua keluarga, keluarga suami dan keluarga istri itu ada saja gitu. Yang kita diam pun tahu-tahu apa, sedangkan kita tidak bisa membela diri gitu. Kalaupun membela diri apa buktinya? Nah kemudian diamlah. Cuman masalahnya diam ini ternyata membuat dia jadi lebih besar gitu. Apakah memang itibaknya tuh ya selama ini memang diam karena juga mau dilawan juga tidak ada buktinya gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi kita menyinggung kisah fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Bosnya Aisyah difitnah melakukan zina, dan pada saat itu wallah alam, sejauh yang saya ketahui Rasulullah tidak melakukan pembelaan apapun. Rasulullah diam, bahkan Aisyah malah sempat keluar rumah, artinya tinggal dengan orang tuanya sementara ya. Dan hal itu pun berat kepada Rasulullah SAW. Wallah alam, apakah kita begitu? Karena sepertinya tidak ya, karena saat itu hukumnya Rasulullah menunggu wahyu. Apa ini sebenarnya jawabannya? Ya, Rasulullah pada saat itu adalah menunggu wahyu dari Allah SWT untuk mengabarkan apa yang sebenarnya terjadi. Seandainya hal itu terjadi sekarang, tentu harusnya memang diajukan ke hakimnya. Kemudian hakim bertanya bukti-buktinya. Mana buktinya Aisyah itu zina? Kalau kembali ke dalam hukum Islam, fikih Islam, sebenarnya tidak ada alasan orang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Karena hanya datang berdua itu kan bukan tidak sampai kepada zina, tuduhan zina. Kalau kita kan dalam fikih tuduhan berzina sampai zina itu kan harus ada 4 orang yang menyaksikan, dan apa yang disaksikan pun sebenarnya sampai ya afwan ya, tapi dalam istilah hadisnya itu sampai dia seperti melihat jarum dimasukkan kepada benang dimasukkan kepada lubang jarum, sampai segitunya. Jadi kalau memang terjadi saat ini ya ajukan ke hakim apa benar atau tidak, lalu diputuskan. Tapi memang saat itu keputusan itu karena masih zamannya wahyu turun, Rasulullah memang menunggu wahyu, sehingga bisa jadi sikap Rasulullah di satu sisi memang tidak tahu, itu pun pelajaran lainnya. Rasulullah pun tidak tahu hal yang gaib ternyata, dan memang tidak tahu ya apakah istrinya zina atau enggak, Rasulullah pun tidak tahu. Jadi ayat mensucikan Aisyah itu sangat melegakan juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang yang menyebarkan fitnah itu kebanyakan orang munafik. Ini kisah lain lagi, bagaimana mereka tidak hati-hati, tidak juga diam gitu kepada hal tersebut. Harusnya kan kita semua ya diam aja, bahwa paling kalaupun ada hakim ya kesalahannya adalah berdua ya, paling sampai situ. Tapi kan kemudian bisa dijelaskan kenapa bisa sampai berdua gitu, karena hal-hal yang tidak bisa dihindarkan. Wallahu a'lam. Jadi intinya tidak berdiam, dan kembali seperti kita sampaikan dalam kejadian-kejadian umumnya terkadang memang tidak cukup dengan diam, menjelaskan itu bahkan lebih baik. Bahkan dalam Islam sebenarnya bicara itu lebih baik kalau memang kita ada bisa bicara dengan baik. Kan apa dalam hadisnya kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Bahkan di antara perkataan yang baik tersebut adalah mendamaikan manusia. Yang di surat An-Nisa itu di antaranya kan mendamaikan manusia. La khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan dalam perkataan orang kecuali yang di antara lain mendamaikan manusia. Kalau perlu dijelaskan, malah perlu itu untuk dijelaskan. Kalau perlu menghukum, hukum, jangan beri maaf. Dan kaidahnya memberi maaf itu dalam surah Asy-Syura sebutkannya, man afa wa aslaha. Barang saya memberi maaf dan itu memang aslah, itu yang paling baik, dia beri maaf. Tapi Islam mengajarkan kalau dimaafkan malah dia bandel, ya, jangan beri maaf, karena itu tidak menjadi pelajaran bagi dia. Ya, jadi Islam mengajarkan umumnya memberi maaf, tapi perlu juga memberi hukuman. Wallahu a'lam. Ya. Semoga terdengar ke lantai 2. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau tidak ada kita cukupi saja. Semoga masih bersemangat untuk kita lanjutkan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
kita baru berapa ya? 10 dari 200, 5%. Baru 5% dari 200 berapa belas kan? 200 pertanyaan. 200 lebih. Oh iya, 200 lebih. Untuk mudahnya kita 200 saja. Karena judulnya 200 soal dalam akidah. Meskipun memang lebih dari 200 ya kalau lihat. Dalam daftar isinya pertanyaannya ada 222. Malah berapa persen lagi, lebih kecil lagi. Tapi ya insyaallah sekitar baru 4% saja. Tapi semoga bermanfaat bagi kita. Semoga menjadi amal soleh bagi kita semuanya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.